Halo guys, perkenalkan nama saya Swagatsman. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada komputer beserta di CPU-nya. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk komponen-komponen yang ada pada komputer. Dari CPU, sebuah CPU dimiliki oleh setiap komputer untuk menjalankan kinerja suatu komputer tersebut. Tanpa CPU, sebuah komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tanpa CPU di komputer itu, komputer tidak akan bisa berfungsi dengan layaknya. Dari pengertian CPU atau yang disebut juga Central Processing Unit adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi yang ada pada software. Apapun itu yang berkaitan dengan proses di dalam komputer akan selalu diatur oleh CPU. Dengan demikian, tanpa adanya CPU dalam komputer, maka komputer tidak akan bisa melakukan apapun atau komputer tidak berfungsi dengan semestinya. CPU secara teknis juga lebih sering disebut sebagai prosesor. Karena itu, saat membaca dan mengenal spesifik suatu prosesor, maka kalian sama saja sedang membaca spesifik CPU suatu perangkat. Setelah dari pengertian CPU, ada pun juga fungsi dari CPU. Fungsi utama di CPU adalah melakukan operasi aritmatik dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. CPU terbilang kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi tersebut lalu disimpan terlebih dahulu pada RAM. Kemudian, setiap instruksi akan diberikan suatu alamat unik yang disebut sebagai alamat memori. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data di RAM dengan menentukan alamat data yang dipilih. Jadi, CPU juga memiliki RAM, di mana RAM itu yang menyimpan semua data-data yang ada di dalam CPU. Terdapat beberapa komponen pada CPU, yaitu pertama, casing CPU. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik. Ada juga beberapa casing juga terbuat dari besi, stainless, dan sebagainya, tergantung dari modifan di bagian CPU itu. Casing ini tentunya berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU. Nah, tujuannya agar lebih terlindung dari debu, panas, air, atau hal-hal yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, ada beberapa tempat untuk meletakkan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan lain-lainnya. Selain casing, ada juga motherboard. Motherboard ini merupakan sebuah tempat berbagai komponen elektronik serta komputer lainnya dipasang dan tentunya bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lainnya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifik yang berbeda-beda, seperti spesifik prosesor, seperti apa yang dapat didukung oleh suatu motherboard. Seberapa besar kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Nah, jadi motherboard ini juga salah satu ibu dari atau inti dari semua komponen-komponen itu yang untuk melindungi komponen-komponennya. Selain motherboard ada juga prosesor.
Prosesor adalah salah satu komponen inti karena jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak bisa hidup itulah. Oleh karena itu, banyak yang bilang bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor meskipun masih perlu bantuan komponen-komponen lainnya. Semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat komputer dalam memproses berbagai macam data. Jadi, prosesor ini bisa dibilang terbagi menjadi beberapa bagian, ya tergantung dari prosesornya yang ada pada CPU. Jadi di prosesor ini juga bisa dibilang prosesor itu banyak macam ya. Ada yang besar, ada yang kecil juga, tergantung dari CPU di komputernya. Setelah prosesor, ada juga kipas prosesor. Kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tersebut tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak dapat overheat maupun rusak. Setelah kipas prosesor, ada juga RAM. RAM ini atau yang disebut juga Random Access Memory memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Sebab komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat untuk menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lainnya. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar atau kecil. Namun hal ini tentu harus sesuai dengan kapasitas maksimal RAM yang didukung di motherboard kalian. Jadi RAM ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian juga, tergantung dari berapa bit pada kapasitas RAM yang ada pada motherboard itu. Selain RAM, ada juga hard disk atau HDD. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan penghitungan bait. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Selain hard disk, ada juga CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM adalah prianti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD-DVD. Selain itu, CD dan DVD juga dapat digunakan untuk memburing atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Selain CD dan DVD, ada juga VGA card atau video graphics adapter. VGA merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Nah, VGA ini berfungsi untuk sebagai inti yang akan ditampilkan di monitor itu atau grafisnya. Selain VGA, ada juga sound card. Sound card ini berfungsi sebagai pengolah audio atau perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang dimana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Jadi, fungsi dari sound card ini adalah untuk menampilkan audio di satu komputer itu dan terus dikeluarkannya atau diolah menjadi audio pada komputer. Selain sound card, ada juga power supply. Power supply berfungsi sebagai pembagian daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi sebagai tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Jadi,
Power supply ini ya kalau dibilang itu sebagai daya listriknya untuk menghasilkan tenaga pada CPU dan komputer itu tersebut. Oke guys, jadi itu saja 10 komponen yang ada pada komputer dan CPU. Jadi apabila ada anak kecil atau orang dewasa yang ingin menanyakan apa saja komponen-komponen yang ada pada komputer dan CPU, pastinya bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari perkataan saya dan perilaku yang kurang mengenakan. Saya Yoswa Gatsman, pamit undur diri dan sekian, terima kasih.